Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, yaitu rapat pendeta Hatopan HKBP dan dari penginapan Hotel Agrowisata di Batu Malang ini, yaitu satu titik dari 17 titik yang ditentukan oleh HKBP untuk mengadakan rapat semi virtual. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita boleh membuka hati dan pikiran kita mendengarkan renungan kita hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan diri kita untuk diterangi oleh Roh Kudus Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tentunya setiap orang ingin memiliki umur yang panjang. Kalau kita berulang tahun, yang kita nyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Dan kita berharap memang hidup kita di dunia ini boleh dengan umur yang begitu panjang. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kehidupan dunia kita ini dengan sukacita dan bahagia. Karena memang kita masih hidup di dunia, tapi bukan berarti kita harus serupa dengan dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana caranya supaya kita memiliki umur yang panjang? Ada begitu banyak orang berupaya untuk menjaga kesehatannya, menjaga pola tidurnya, menjaga pola makannya, dan berupaya untuk segala sesuatu bagaimana supaya dia boleh berolahraga dan menjaga pikiran-pikirannya supaya pikirannya juga boleh tenang dan sukacita. Semuanya saya pikir itu boleh. Ada jemaat kita yang memang dia terlatih dan disiplin sekali untuk untuk menjaga kesehatan. Dia tidak merokok, bahkan dia olahraga pagi dan sore hari, terus tiap hari lari, padahal umurnya sudah hampir 60 tahun, tetapi dia terus menjaga kesehatannya. Ya. Kalau perasaannya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dia akan memiliki umur yang panjang, tetapi ternyata tidak. Ya, baru saja dengan umur saya kurang ingat 58 tahun barangkali dia sudah meninggal dunia. Ya, dia begitu sehatnya dan tidak ada penyakit yang kita tahu, ya. Tetapi seketika itu juga ketika dia jatuh sakit, lantas memang Tuhan memanggil dia. Yang saya mau katakan saudara-saudara, bukan berarti menjaga kesehatan itu tidak penting. Bukan berarti menjaga pola makan, pola tidur dan menjaga pikiran-pikiran kita itu tidak penting. Bukan. Semuanya itu penting. Tetapi ada satu hal yang paling penting saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki umur yang panjang. Di sini Raja Salomo mengatakan kepada kita bagaimana supaya orang memiliki umur yang panjang, yaitu dengan apa? Dengan mendengarkan dan menerima nasihat dari orang tua. Saudara-saudara, nasihat orang tua itu adalah satu pedoman yang membawa anak-anaknya terdidik dengan baik, sehingga anak-anaknya itu semakin dekat dengan Tuhan. Orang tua di Israel atau bagi orang Yahudi berfungsi membawakan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang betul-betul mengenal Tuhan. Jadi tanggung jawab orang tua memang dari sejak kecil bagaimana mereka itu terdidik dengan dengan iman yang mereka percayai. Atau bagi orang-orang Yahudi itu sangat penting sekali. Ya, dari kecil mereka mendidik anak-anak mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Kalau kita lihat saudara-saudara, Ulangan pasal yang ke-6 dimulai dari ayat ke-4 sampai ayat ke-9. Dikatakan di ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa artinya saudara-saudara? Artinya bahwa orang tua memiliki fungsi yang sentral, fungsi yang begitu besar untuk apa? Mendidik anak-anak mereka untuk apa? Mengerti apa yang Tuhan kehendaki, untuk mengenal Tuhan. Dan orang tua itu adalah saluran bagi anak-anak untuk memperoleh hikmat, sehingga mereka mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Pemahaman orang Israel bahwa ketika mereka mengenal Tuhan dan mau menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mendidik mereka sehingga mereka memperoleh hikmat. Itu. Makanya Amsal Salomo juga, Raja Salomo juga selalu belajar dari apa yang Tuhan katakan. Dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia selalu beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia diberkati oleh Tuhan dan diberikan hikmat. Dan hikmat itu yang membawa mereka pergi ke jalan yang benar. Jalan yang dikatakan di sini jalan yang lurus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, terlebih kepada orang Kristen, Yesuslah jalan yang lurus bagi kita. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus kita boleh sampai kepada Bapa. Sehingga ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita yang mendidik kita untuk semakin dekat kepada orang tua, maka kita akan memiliki umur yang panjang. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, itu yang dikatakan tadi, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Jangan sampai ada orang-orang yang menolak nasihat orang tuanya. Justru dia harus mendengarkan, membuka telinganya dari setiap apapun yang dia boleh dengarkan, tetapi dia harus yang lebih utama mendengarkan orang tuanya. Itu. Dan kemudian apa? Dia harus menerima apa yang dikatakan oleh orang tuanya, sehingga dia juga boleh menerima hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jika umurmu mau panjang, hormatilah orang tuamu, dengarkanlah nasihatnya, terimalah dan lakukanlah apa yang dia katakan. Sebab orang tua selalu berkeinginan anaknya itu menjadi anak yang sukses dan anak yang baik, yang juga beriman kepada Tuhan. Sekalipun ada orang tua yang jahat, tapi dia tidak mau anaknya juga jahat sama seperti dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dengarkan didikan orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu, supaya ini juga mendidik kami, supaya kami juga memperoleh hikmat daripada Tuhan. Ketika kami mendengarkan orang tua yang menjadi sumber pengajaran bagi kami juga dari sejak kecil sampai dewasa, maka kami akan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.